Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sejak zaman Nabi Adam, permusuhan yang paling berat dan sulit itu terhadap makhluk yang bernama iblis dan keturunannya. Kita tahu iblis dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan doa itu dikabulkan, diijabah, diterima oleh Allah. Iblis juga berjanji akan menyesatkan, menjerumuskan anak keturunan Nabi Adam sebanyak mungkin. Itu juga diberikan kesempatan. Iblis bahkan minta akan datang menjerumuskan manusia itu dari 4 tempat. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Aku akan datang kepada anak cucu Adam itu nanti, ya Allah, dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Jadi 4 penjuru setan akan mencoba menyesatkan kita. Hari ini perbuatan setan yang justru paling banyak dilakukan di negeri kita adalah perbuatan judi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, minuman keras, arak, narkoba itu, wal maisir, dan judi itu, dulu namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Di zaman Orde Baru, orang disuruh menyumbang tapi ada hadiahnya, menyumbang tapi ada bonusnya. Sudah banyak orang menyumbang tak juga dapat hadiah, digantilah namanya Porkas, peras otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Porkas di tahun 90-an. Masuk tahun 2000-an, awal reformasi, namanya Togel, BT, Toto Gelap. Masuk di 2022, 2023 dan 2024 ini puncaknya, namanya judol, judi online. Berapa sudah kerugian negara gara-gara judi online ini? Yang sudah diungkap kemarin, data minggu ini 927 triliun. Berapa yang sudah kecanduan? 8,8 juta orang. Berarti hampir 9 kali lipat penduduk Kota Padang. Berapa yang sudah dirawat di rumah sakit? Yang sudah gila lebih 200 orang. Berapa jumlah perceraian yang rusak di rumah tangga? Bapak Ibu, hari demi hari sekarang sudah diungkap data-datanya. Yang paling banyak Jawa Tengah, Gresik. Ratusan gugatan istri kepada suaminya untuk minta cerai gara-gara judi online. Hamar itu, judi itu, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala itu, rijsum min amalis syaiton. Itu perbuatan setan. Perbuatan itu hanya dilakukan oleh setan. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kamu perbuatan itu, la'allakum tuflihun,
agar kamu termasuk orang yang beruntung. Penjelasan ayat ini masih Allah urai lagi di ayat 91. Innama yuridus syaiton ayuki'a bainakumul adawatu wal bagdo'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah fahal antum mumtahun. Setan itu akan menjerumuskan kamu kepada kebencian dan permusuhan lewat judi dan minuman keras. Makanya kenapa banyak tingkat kriminalitas, kenapa banyak pelanggaran hukum bahkan oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum jadi pelanggar hukum. Persoalannya judi online. Kan aneh, penegak hukum jadi pelanggar hukum. Sekarang berita itu sudah biasa-biasa kita dengar. Polisi merampok polisi, judi online. Setan mengajak kamu, menjerumuskan kamu kepada permusuhan dan kebencian lewat khamar dan perjudian. Wa yasuddakum an zikrillah, bahkan menghalangimu, menjauhkanmu dari mengingat Allah. Bapak Ibu, orang yang berjudi hanya bisa menggantungkan hidupnya di tangan bandar. Orang yang beriman menggantungkan hidupnya di tangan Tuhan. Maka kalah pun seseorang berjudi, sudah habis pun hartanya, sudah sengsara pun dia tidak bisa mengadu kepada Tuhan. Tidak bisa dia mengadu kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, lah 10 kali main gini kalah jo baru. Lah tekor awak, lah bansek lo awak, lah tajua tanah, lah habis cincin kalung istri, lah tagadai lo rumah, lah habis awak ya Allah, manangkanlah ya Allah sakaliko. Tidak bisa. Buatlah aku ya Allah manang judi ko dulu, supaya lunas hutang-hutangku, supaya tabai seluruh pinjamanku. Jadikan rezeki dari judi ini ya Allah rezeki yang berkah, rezeki yang banyak membawa keberkahan di tengah keluargaku. Jadikan keluargaku sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak bisa. Jadikan anak-anakku yang kukasih makan dari hasil judi ini anak yang soleh solehah, mudah mereka menghafal Quran, taat mereka beribadah. Bisa enggak? Bisa enggak dikadukan kepada Tuhan seperti itu? Judi itu perbuatan setan. Kalau Allah saja sudah murka dengan perbuatan itu, bagaimana kita akan mengadu kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu bisa cek, ada ndak orang yang berjudi itu yang sampai hari ini keluarganya tambah bahagia? Ada ndak yang berjudi itu sampai hari ini tambah sejahtera, tambah sakinah, mawaddah, warahmah, tambah soleh solehah anak keluarganya? Kalau ada, itu bisa rekor muri itu. Karena judi ini kan bukan tahun ini sebenarnya, puncaknya tahun kita sekarang. Dulu tahun 66, zaman Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, namanya lotre. Lotre namanya dulu itu. Sekarang judol. Tapi dampak hari ini, anak-anak saja yang mengikuti judol itu, angkanya sudah luar biasa. Ratusan ribu anak sudah bisa bermain judi online. Apalagi orang dewasa. 8,8 juta penduduk Indonesia yang terindikasi judi hari ini rata-rata menengah ke bawah. Kalau yang kaya saja bisa miskin, yang sengsara. Kalau yang kaya saya jatuh bangkrut, yang bansek.
Pak kira-kira. Ayang kata jadi. Ayang kadape. Ayusaddakum an zikrillah. Para penjudi itu akan jauh dari mengingat Allah. Tak bisa minta tolong kepada Tuhan. Mananganlah ya Allah, lah habis hartus adua lahe, mak bisa. Wa anis sholah, para penjudi itu akan dijauhkan dari melaksanakan sholat. Bapak Ibu, ada pernah ketemu oleh Bapak Ibu penjudi gandang, hobinya dari dulu berjudi, sumbayangnya khusyuk taruih, bajamaahnya 5 waktu ke masjid, lepas apa? Kalau basobo, banyak ayat yang akan dihapus di situ. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah. Para penjudi itu akan dijauhkan dari mengingat Allah dan juga tidak akan mau melaksanakan sholat. Fahal antum mumtahun, karena itu jauhilah perilaku itu. Karena itu jangan mendekat lagi dengan hal seperti itu. Apa masalahnya Pak Ibu? Para penjudi rata-rata tulul amal, panjang angan-angan. Kok manang sekali ko ha, lapeh hutang sadolah ya. Kok manang sekali ko ha, pinjaman beres sadonya. Kok manang kini ha, orang kayo badan tiang awak ma. Manangnya bilo. Maka berhayalnya panjang. Jikalau andai kata, umpama, misalnya, seandainya, sekiranya. Ini yang membuat orang banyak masuk rumah sakit jiwa itu. Penghayal kelas berat, tukang lamun kelas tinggi, akhirnya stres. Kalau sudah stres, nasib anak-anaknya bagaimana? Nasib keluarganya seperti apa? Kalau perbuatan itu perbuatan setan, tapi diikuti oleh manusia, maka namanya adalah manusia yang kesetanan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan itu, begitu juga anak dan keluarga kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.